Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan yang baru. Bulan rahmat buat bangsa kita dan pastinya bulan rahmat buat kita semua. Saudara bersuka cita? Haleluya. Oleh sebab itu marilah pada hari ini kita bersama-sama memasuki gerbangnya Tuhan dengan penuh syukur. Memasuki altarnya Tuhan dan menaikkan pujian dan syukur kita bagi Tuhan. Saudara, mari kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan penuh syukur dan kita bertepuk tangan bersama-sama. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur bagimu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang,
tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan pada badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. biar bumi Pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. tetapi firman Tuhan. Firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, tetapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Keadaan boleh berubah, situasi dunia boleh berubah, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tinggal setia di dalam firman-Nya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh memasuki altar-Mu. Kami boleh memasuki hadirat-Mu. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami. Biarlah penyertaan-Mu ini Tuhan terus dan terus ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempersembahkan korban puji-pujian bagi kami dan menyambut kehadiran-Mu, Raja di atas segala raja. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berlutut dan berdoa menaikkan puji-pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersuka cita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
Allah yang duduk di atas tahta. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami hidup dalam kebebasan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Yesus hidup, Sungguh Dia telah bangkit. Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, yang naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh, puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan Yesus kita telah hidup. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dikatakan saudara lebih dari pemenang. Oleh sebab itu jangan pernah takut lagi. Masing-masing katakan kepada dirimu ya. Aku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, Aku lebih dari pemenang. lebih dari pemenang, Engkau lebih dari pemenang. kau lebih dari pemenang, Engkau lebih dari pemenang. kau lebih Katakan dari kita. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Yes. pemenang, Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Jika Allah Di pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara percaya? Katakan amin. Aku lebih dari pemenang. Kemenanganmu bukan hanya ketika saudara menghadapi persoalan. Kemenangan yang sejati ketika saudara melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara telah dibebaskan dari dosa. Mari bersukacita dan bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita bersyukur karena kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejenak kita berdiam diri di hadirat-Nya yang kudus, hadirat Tuhan yang mulia. Sebuah karya yang besar Tuhan lakukan buat kita semua. Betapa kami kagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa
akan terus memuji-muji kebesaran-Mu. Sungguh anugerah yang luar biasa telah kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikala mora la bakakana maseyo. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian.
Ku balas kasih-Mu Tuhan. Aku bersyukur bagi karunia yang Kau beri. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk karya agung-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Tolong kami menghargai dan menempatkan karya ini, kasih-Mu yang besar ini, menjadi hal yang utama di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkarya Tuhan pada hari ini. Lebih lagi di dalam setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang saat ini beribadah kepada-Mu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan. Aku percaya Engkau sanggup. Sampai kami mengakui tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Terima kasih. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Meteraikan Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Cinta kami kepada Engkau, biarlah melampaui segala hal yang kami hadapi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah lagi ya Tuhan secara khusus dalam setiap diri kami. Melalui firman-Mu, biarlah kami sama-sama dibangun menjadi anak Tuhan yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Silahkan ya Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semuanya mengalami kasih Tuhan. Mengalami anugerahnya Tuhan yang besar. Minggu pertama atau setiap minggu pertama di IRC khususnya kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya sebuah ritual biasa. Melalui perjamuan kudus kita ingat bagaimana Allah serius dan peduli terhadap kehidupan kita. Keseriusan yang dibuktikan dengan pengorbanan yang sempurna. Karena itu kita patut bersyukur karena kita ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah kita stop sampai di situ saja? Apakah kita cukup dengan bangga menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sampai di situ saja. Ada bagian-bagian yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan ini. Sebab pada saat Yesus menyelamatkan kita, Dia tidak langsung membawa kita pulang ke surga. Tapi Dia tetap izinkan kita untuk masih tetap berada di dalam dunia ini. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Kita akan bacakan bersama Efesus pasal 4 ayat 15. Ya, kalau sudah ketemu,
Bapak Ibu boleh membaca dengan suara yang keras ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kitab Efesus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Apa tujuan daripada Paulus menulis kitab ini? Tujuannya adalah dia mau menguatkan iman daripada jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus ini adalah karena jemaat Efesus hidup di tengah-tengah orang-orang Efesus yang memiliki penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis. Ya, Dewi Artemis itu adalah dewi kesuburan. Dan Paulus tidak mau jemaat yang ada di Efesus ini dipengaruhi atau ikut-ikutan melakukan penyembahan kepada Dewi Artemis. Makanya dia menulis surat ini supaya jemaat tetap berpegang teguh, ya, berpegang teguh kepada kebenaran. Lalu mereka bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus. Nah, ini harapan Paulus. Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh itu artinya iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang teguh itu adalah iman yang tidak beralih kepada apapun. Itu adalah iman yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pun seharusnya demikian. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, seharusnya kita pun harus memiliki iman yang teguh. Jangan tergoyahkan, jangan beralih kepada apapun dan siapapun. Ingat, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Hanya ada satu nama yang diberikan oleh Allah kepada kita yang diam di bawah kolong langit ini. Yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Karena itu peganglah ini. Pegang kebenaran ini. Miliki kebenaran ini dan hidupi kebenaran ini di dalam hidupmu. Saya katakan tadi, setelah Yesus menyelamatkan kita, kita tidak langsung dibawa pulang ke surga. Kita masih diizinkan untuk hidup di dalam dunia ini. Dan selama kita berada di dalam dunia ini, kita harus bertumbuh di dalam segala hal. Kita harus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan kita. Bertumbuh kemana? Ke arah Dia. Tadi Efesus 4 ayat 15 dikatakan, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kita harus sempurna, harus lengkap. Apa yang menjadi aspek di dalam kehidupan kita, kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh itu artinya berubah, ya. Bertumbuh itu artinya berubah. Ke arah mana? Ke arah Kristus. Dengan kata lain kita bertumbuh, dan bertumbuh untuk terus dan terus ke arah Kristus. Sampai pada suatu saat kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh artinya berubah.
Bapak Ibu yang punya tanaman di rumah, coba perhatikan tanamanmu. Tanaman yang kau lihat hari ini pasti berubah. Kalau tanaman itu bertumbuh, minggu depan engkau lihat dia pasti sudah lebih tinggi, daunnya sudah lebih banyak, atau mungkin dia sudah berbunga, atau dia sudah mulai muncul buah kecil-kecil. Bertumbuh artinya berubah. Sejauh mana perubahan saudara? Berapa tahun saudara menjadi Kristen? Berapa tahun saudara mengikut Tuhan Yesus? Sudah 10 tahun? Sudah 5 tahun? Atau berapa tahun? Kalau 10 tahun sudah mengikut Yesus, tapi hidupmu dan hidupku tetap sama dengan 10 tahun yang lalu, engkau belum berubah. Bertumbuh artinya berubah. Kemana kita bertumbuh? Ke arah Kristus. Bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Loh, kok targetnya angel manto? Kok targetnya begitu tinggi toh? Wong kita ini sehidup di dalam dunia, apa mungkin? Mari bersama kita baca Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan kata dipilih dan ditentukan. Kalau saudara dan saya merasa bahwa engkau dan aku adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka dilanjutkan dengan perkataan engkau dan aku pun ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah target. Seharusnya menjadi target setiap kita umat Tuhan. Setiap kita yang berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Engkau dan aku harus punya target ini. Menjadi serupa Kristus. Jangan hanya sekedar menjadi pribadi atau orang-orang yang beragama Kristen. Tidak cukup. Engkau dan aku harus menjadi pengikut Kristus. Ikut Kristus dengan target menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Engkau dan aku mungkin sudah teguh berpegang di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Namun lanjutkan dengan bertumbuh. Bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus? Bertumbuh tidak otomatis, tetapi bertumbuh adalah sebuah perjuangan kehidupan. Bila perlu bertumbuh harus paksa diri. Keras banget. Paksa diri, iya. Harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang begitu-begitu saja. Ya. Orang Kristen yang dari hari ke hari berjalan namun tidak ada pertumbuhan. Karena itu harus dipaksa, ya. Nah, ke arah mana kita bertumbuh? Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus, ya. Jadi fokus kita itu adalah Kristus. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, berarti fokus kita adalah Kristus. Engkau dan aku boleh tinggal di dalam dunia ini. Tetapi jangan fokusmu kepada dunia. Berkali-kali dikatakan,
Dunia ini sementara. Kalau saudara fokus hidupmu hanya kepada hal-hal yang sementara, engkau akan habis di dunia ini. Bahkan Alkitab berkata engkau akan binasa bersama dengan dunia ini. Karena itu mari, jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun engkau pergi dan berada saat ini, mari fokuskan hidupmu kepada Kristus. Kalau saudara dan saya fokus kepada Kristus, setidaknya ada 3 hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, saudara pasti akan memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Artinya saudara pasti akan bergaul dengan Kristus. Kalau engkau fokus kepada Dia, engkau pasti akan bergaul dengan Dia. Dan pada saat saudara bergaul dengan Kristus, apa yang terjadi? Saudara akan mendengarkan suaranya. Saudara akan mengenal suaranya. Saudara akan tahu apa maunya Dia. Mengapa? Ada banyak orang Kristen yang puluhan tahun menjadi Kristen, tapi tidak pernah mendengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah Tuhannya yang bisu? Apakah Tuhannya mati? Oh tidak. Tuhannya hidup, Dia akui itu. Tuhannya bisa berbicara, Dia tahu itu. Tapi kenapa Dia tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia tidak bergaul dengan Tuhannya. Pengenalan terjadi jika kita bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, jika fokus kita kepada Kristus, maka kita akan memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Bergaul dengan pencuri, engkau akan menjadi pencuri. Bergaul dengan pembohong, engkau akan menjadi pembohong. Bergaul dengan Kristus, engkau akan memiliki karakter Kristus dalam hidupmu. Bergaul, terus bergaul, baca firman, mengalami perubahan. Itu akan menjadi target kita. Dan yang ketiga, jika saudara memang benar-benar fokus kepada Kristus, maka engkau akan belajar melayani dan terlibat melayani. Tidak cukup sampai di keselamatan. Tidak cukup. Belajar seperti Yesus, melayani. Jangan terus berdiam diri. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini, Alkitab berkata, dia berjalan keliling kemana-mana. Mungkin saudara berkata, ini kan masanya pandemi loh. Kok disuruh jalan keliling? Saudara, kita ini jauh lebih enak dari zamannya Tuhan Yesus loh. Kendaraan ada, bahkan alat komunikasi sudah sangat canggih. Masa sih kita tidak bisa melayani? Ya. Tahukah saudara hari-hari ini gereja Tuhan bermunculan di mana-mana. Kalau saudara orang yang fokus kepada Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan menjadi gerejanya Tuhan. Engkau akan membawa anak-anakmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau fokus kepada Kristus, engkau akan sungguh-sungguh membangun mezbah di dalam keluargamu. Pandemi ini benar-benar dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadikan rumah kita adalah gereja-gereja Tuhan. Mari gunakan kesempatan ini. Ya, gunakan kesempatan ini. Engkau hari-hari ini kan banyak di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Ayo jadikan rumahmu sebagai gereja di mana Tuhan hadir di dalamnya untuk membentuk engkau dan keluargamu
untuk menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Lalu engkau bertumbuh, berbuah untuk kerajaan Allah. Haleluya. Berapa banyak gereja saat ini? Pertanyaannya atau jawabannya adalah, ada berapa banyak rumah orang Kristen? Itulah gereja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Tadi saya katakan kita harus fokus kepada Kristus. Dan Alkitab pun telah memberikan panduannya kepada kita. Hari ini saya ambil dari kitab Kolose. Kita buka kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Ini adalah panduan yang kita bisa kerjakan di dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita bertumbuh? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah panduan kita. Di dalam pertumbuhan kita 3 hal minimal di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 ini kita kerjakan. Yang pertama dikatakan hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia artinya jangan pernah mengingkari Yesus. Tetap di dalam Dia artinya pegang Yesus. Sampai engkau dijemput pulang, engkau tetap berada di dalam Dia. Tetap, sekali lagi, tidak beralih. Ya. Tidak beralih kemana-mana. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Ya, itu artinya tetap. Ya. Ketika engkau mendapatkan keselamatan itu, pegang keselamatan itu. Tadi kita menyanyikan sebuah pujian yang indah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Pertahankan itu. Ya, tetap di dalam Dia. Jangan beralih. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 15. Dia mengumpamakan ranting dan pokok. Ranting anggur dan pokok anggur. Dan kita semua adalah ranting-ranting. Jikalau ranting itu tidak nempel pada pohon atau pada pokok anggur itu, maka dia akan mati. Tetap di dalam Kristus artinya nempel sama Kristus. Tidak terpisahkan. Ingat, saya tadi mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika engkau dan aku tidak nempel sama Kristus, engkau akan mati. Ya bayangkan aja, ada carang yang tidak nempel pada pokoknya. Dia akan mati. Ingat kata-kata ini. Tetap di dalam Kristus artinya nempel terhadap Kristus bagaikan carang yang nempel pada pokoknya. Yang kedua, bagaimana panduannya di sini tadi? Yang kedua adalah berakar di dalam Dia. Ya, berakar di dalam Dia. Istilah akar ini adalah istilah yang dipakai dalam dunia tumbuhan. Ya. Tumbuhan, kalau dia tidak berakar, maka dia adalah tumbuhan yang mati. Akar sangat penting
bagi tumbuhan atau bagi tanaman pada umumnya. Dan akar ini harus berjuang. Perjuangannya dia harus masuk dalam tanah. Dan perjalanannya di dalam tanah tidak selamanya tanah itu enak untuk dilewati. Tentu ada banyak sekali tantangan, bahkan halangan bagi akar untuk dia menembus mendapatkan air dan zat-zat yang dibutuhkan sehingga dia atau tumbuhan itu bisa bertumbuh. Alkitab berkata kepada kita, berakar di dalam Dia. Ada perjuangan yang kita harus lakukan. Untuk berakar pun tidak diam. Harus maju, harus jalan. Demikian pun dengan kita. Terlalu banyak alasan buat kita untuk kita tidak berakar di dalam Kristus. Untuk menggali firman Tuhan. Dengan alasan waktu. Bukankah hari-hari ini ekonomi sedang sulit-sulitnya? Salahkah aku kalau setiap pagi, siang, malam aku mencari uang untuk menghidupi keluargaku? Tidak salah. Tapi ingat semua itu kan dunia kan? Fokusmu di mana? Fokusmu Kristus atau dunia? Loh aku enggak mau mati konyol loh. Iya siapa yang nyuruh mati konyol? Enggak. Engkau dan aku tahu firman Tuhan. Pernahkah bunga itu menumbuhkan dirinya sendiri? Pernahkah burung di udara menabur untuk dirinya sendiri? Alkitab berkata, engkau dan aku melebihi bunga bakung di padang. Engkau melebihi burung di udara. Percaya enggak? Mari berakar di dalam Kristus. Berakar artinya berjuang. Kalau engkau terus berakar di dalam Kristus, percaya. Kristus yang menjadi fokus kehidupanmu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Ingat minyak yang ada di buli-buli, yang tinggal sedikit. Di dalam ketaatan ada mujizat. Halo? Di dalam ketaatan ada mujizat. Kalau fokusmu kepada Kristus, engkau berakar di dalam Kristus. Ada mujizat yang terjadi. Akar tidak pernah berhenti. Akar tidak pernah berhenti untuk berjuang. Dia akan terus berjuang. Supaya pohon ini bisa tetap tumbuh dengan baik dan kokoh berdiri. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan. Bagaimana kita berakar di dalam Tuhan. Firman-Nya menjadi fokus kita. Firman-Nya, Alkitab. Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang makin kokoh dan kuat. Yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun juga yang menyesatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus berakar di dalam Tuhan. Jangan malas untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bertumbuh? Dibangun di atas Dia. Di dalam Kolose tadi ya, pasal 2 ayat 6 dan 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau berakar ke bawah, ya, akar ke bawah. Saya tidak bicara akar gantung, tapi saya bicara tentang akar yang makin dalam ke bawah, ya. Sedangkan dibangun di atas Dia. Dibangun itu bicara tentang pembangunan. Tuhan Yesus
telah membuat fondasi untuk kita. Kita berada di atas fondasinya Tuhan Yesus. Dan bagian kita adalah membangun di atas Dia. Membangun itu ada batu-batu yang dipasang. Dan batu-batu yang dipasang pada fondasi itu harus nempel dengan kuat. Kalau tidak nempel kuat, walaupun fondasinya kuat, bangunannya akan ambruk. Bahan-bahan apa yang digunakan untuk menempelkan batu-batu itu? Lagi-lagi pengajaran firman Allah yang benar. Itu akan membuat batu-batu yang disusun atas fondasi ini menjadi kuat dan tidak akan bisa mudah untuk dirobohkan atau diruntuhkan. Apa yang saudara lakukan di dalam hidupmu? Kita harus bertumbuh. Kita harus berakar. Dan kita harus terus dibangun di atas Kristus. Menjadi serupa Kristus bukan otomatis. Tetapi ada yang kita lakukan di dalam hidup kita. Fokus kepada Kristus. Terus bertumbuh di dalam Dia. Makin berakar. Makin dalam, makin kuat. Terus dibangun di atas Dia. Makin tinggi dan makin tinggi. Sehingga bangunan kehidupan rohanimu menjadi bangunan yang kuat dan indah. Pesan saya, jangan punya bangunan rohani yang mangkrak alias tidak selesai. Bangunan yang tidak selesai tidak indah. Bangunan yang indah adalah bangunan yang kuat dan indah di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi kalau saudara dan saya benar-benar berusaha untuk melakukannya. Melakukan apa? Lagi-lagi baca firman Tuhan. Di IRC, tiap hari Kamis itu ada Bible study. Saudara dan saya diajak, ayo Bible study. Supaya batu-batu kehidupan kita ini bisa dibangun dengan kuat nempel kepada fondasi yaitu Kristus. Berapa jam? Maksimal 2 jam. PB perjanjian baru dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian PL jam 8 sampai jam 9. Tapi karena tadinya itu fokusnya dunia, pekerjaan, ya, sehingga dari pagi sampai sore paling enggak jam 6 itu ya kita akan kerja. Jam 7 itu saya lihat masih semangat, ya, masih semangat. Sampai di PL jam 8 yang muncul hanya 1-2 orang saja. Kenapa? Ngantuk. Kenapa? Capek. Kenapa? Enggak konsen. Kenapa? Percuma enggak masuk. Lah opo? Karena tidak disediakan waktunya dengan baik.